Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Pemeran dari Gambit yaitu Channing Tatum mengkonfirmasi dia sudah berbicara dengan Kevin Feige terkait perannya di film solo Gambit. Artinya ada harapan besar untuk proyek solo dari film Gambit. Ditambah serunya lagi, Ryan Reynolds, pemeran dari Deadpool, mengkonfirmasi kalau dia siap untuk bergabung di film solo Gambit tersebut. Wow, ini menarik banget karena kemunculan dari Gambit di film Deadpool and Wolverine itu jujur adalah salah satu kemunculan yang paling emosional di Marvel Cinematic Universe. Karena kalau kalian tahu cerita di latar belakang terkait dengan aktor Channing Tatum dan juga karakter Gambit ini, itu deep banget gitu ya. Tepatnya terjadi di antara 20 tahunan yang lalu. Channing Tatum ini memang digadang-gadang akan memerankan Gambit di Fox dan juga di X-Men Universe, dimana dia udah diberikan kepercayaan, udah didapuk, udah ditunjuk oleh Fox, bla 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 bla, nih kamu bakal memerankan Gambit. Dia udah membuat ceritanya dengan teman-temannya dan menunjuk sutradara. Sampailah di hari H, ternyata Fox ini mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan proyek solo film Gambit ini. Makanya yang kalian lihat ada aktor berbeda yang memerankan dari Gambit di film X-Men Origin Wolverine, yaitu Taylor Kitsch. Gua nggak ada masalah dengan aktor Taylor Kitsch, dia juga sangat menawan memerankan Gambit dan cukup tersampaikan lah karakter dari Gambit yang dalam komiknya menjadi di dalam sebuah film. Meskipun ya screen time-nya dikit banget di film Wolverine tersebut, tapi ya cukup mengobati lah. Memang bahkan sampai sekarang banyak juga yang membandingkan bagusan mana antara Channing Tatum ataupun Taylor Kitsch ini. Banyak juga yang memilih si Taylor ini. Tapi memang gue pribadi jujur gue lebih suka versi Channing Tatum karena cerita di belakang layarnya. Belum lagi kalau kalian perlu tahu bahwa Channing Tatum ini juga berasal dari New Orleans dengan accent Cajunnya itu yang kalian udah dengar di film Deadpool and Wolverine. Dia itu memang orang asli sana. Ibarat gimana ya, yang kental accentnya tuh Medan misalnya. Medan punya accent. Nah, tiba-tiba ada karakter komik yang orang Medan juga yang harus pakai accent kayak gitu juga. Datanglah si gua misalnya dari Medan misalnya memerankan karakter ini, cocok karena logat ataupun accentnya sama. Kayak gitu juga dengan Channing Tatum yang punya logat Cajun. Itu keren banget. Dan sampai sekarang bahkan terngiang-ngiang, keanehannya itu justru bikin kita pengen denger lagi nih, logatnya kayak gini agak baru untuk kita gitu ya. Nah, sedangkan di versi Taylor Kitsch memang nggak ada logat Cajunnya, nggak ada, udah kayak British banget gitu sih, kayak nggak ada bener-bener menunjukkan kalau dia orang Cajun gitu. Mungkin nggak terlalu banyak screen time lagi-lagi, tapi di sini di Deadpool and Wolverine gue terpuaskan dengan sangat baik gitu. Bahkan di beberapa wawancara terbaru di acara-acara talkshow, Channing Tatum mengatakan proses dia bisa menjadi Gambit di Deadpool and Wolverine, dan dia juga sempat menceritakan bahwa dia sempet kayak hopeless, kayak nggak ada harapan lagi dengan karakter ini karena memang nggak ada harapan juga dari Fox. Terlebih lagi ternyata Disney buru-buru membeli Fox ini. Akhirnya proyek solo Gambit udah nggak ada harapan gitu. Tapi kemudian si Channing Tatum ini bertemu dengan Kevin Feige di masa itu. Kevin Feige kemudian mengatakan bahwa aku akan mengusahakan Gambit tapi tidak sekarang, karena sekarang memang slotnya belum waktunya untuk mutant gitu ya. Nah, akhirnya sekarang dengan adanya Ryan Reynolds yang punya inisiasi, dia juga yang punya kendali atas film dari Deadpool ketiga ini, mengajaklah si Gambit untuk masuk menjadi salah satu karakter yang menjadi main kayak cerita utama. Kalau kita bilang cameo, bukan cameo ya, karena kami ini terlibat dalam cerita. Kalau cameo itu cuma lewat news, lewat doang, itu kayak cameo. Kalau ini kan lebih ke tokoh inti cerita juga. Dan di sini gue puas banget dengan mereka meletakkan Gambit di tengah. Kan ada dia pas di markasnya Cassandra Nova ya. Ada Gambit itu paling depan, itu kan punya makna tersendiri gitu. Kalau kalian benar-benar tahu ceritanya, ngefans sama Gambit dan juga Channing Tatum, kalian kayaknya bakal sedikit berkaca-kaca lah dengan bener-bener Ryan Reynolds dan teman-teman menghargai ini. Di sini gue suka banget gitu ya. Dan Ryan Reynolds sendiri sempat mengatakan bahwa dia sanggup untuk masuk ke solo Gambit kalau memang terjadi filmnya, dia bisa masuk ke sana dan bersedia. Artinya memang ada perjanjian secara tidak tertulis bahwa ketika dia membawa Channing Tatum menjadi Gambit di Deadpool Wolverine, suatu saat kalau film solo Gambit bakal dibikin, Ryan Reynolds ataupun Deadpool sudah pasti akan masuk ke film tersebut. Tapi meskipun gue benar-benar senang dan berharap bahwa film solo Gambit akan segera dibikin, gue benar-benar pesimis apakah benar-benar dibikin. Berhubung memang MCU, Kevin Feige dan juga teman-temannya lagi dalam proses peralihan dari fase 5 ke fase 6. Dan ini adalah puncak dari fase Multiverse Saga, di mana akan akhirnya itu di antara tahun 2027. Apakah mungkin
di antara tahun ini yang mereka fokus dengan Avengers Doomsday, fokus dengan Avengers Secret Wars, sempet nggak masukin film solo Gambit di sini. Sedangkan cerita-cerita tentang mutant belum dibuka. Saga dari mutant sendiri atau mutant saga sendiri belum jelas nih. Apakah setelah multiverse saga itu terjadi mutant saga? Itu pun belum jelas gitu ya. Kalau memang pun terjadi mutant saga, artinya Gambit akan masuk ke tahun di film tersebut, dan which is itu tahun 2028 atau tahun 2030. Apakah Channing Tatum masih layak memerankan Gambit di umur segitu gitu ya? Entah, gue nggak tahu umurnya sekarang, mungkin sekitar 35 apa 40-an, 45 gitu ya. Tapi kalau ini harus terjadi di tahun 2030, apakah cocok? Apakah Marvel nggak membuat X-Men ini menjadi muda lagi? Dan gue baca Kevin Feige dan juga teman-teman memang pengen memudahkan lagi generasi selanjutnya dari X-Men, bukan lagi Wolverine-nya Hugh Jackman, bukan lagi entah itu digantikan sama Laura atau digantikan dengan versi yang lebih muda lagi dari Wolverine versi mereka, karena nanti di ujung Secret Wars kabarnya memang bakal terjadi reboot, soft reboot gitu ya, akan terjadi sebuah yang namanya kayak universe-nya tetap jadi satu, semuanya bergabung, ada para mutant, ada para Avengers. Itu rumornya gitu. Tapi lagi-lagi meskipun gue sangat pengen solo Gambit, gue bener-bener bilang bahwa ini adalah project mustahil karena terjadinya itu ya di fase-fase yang lagi sibuk-sibuknya. Dan juga ini bukan fase mutant saga jelasnya gitu. Kemudian mungkin yang kalau pengen dipaksa itu bisa terjadi di versi seriesnya yang mungkin tidak langsung canon dengan cerita dari multiverse saga. Canonnya mungkin nanti di mutant saga. Tapi itu ya cenderung dipaksakan. Susah jadi Channing Tatum gitu. Menurut gue adalah penampilannya di Deadpool dan Wolverine adalah penampilan yang sangat tepat untuk kayak dream come true. Dia kan benar-benar pengen dengan karakter ini, dia merasa bahwa dia orang Kajun juga, orang New Ireland juga, logatnya dia terikat dengan karakter ini dan udah tersampaikan di sini. Meskipun memang dari universe yang berbeda, tapi itu tidak mengurangi esensi dan juga kayak cita-cita yang selama ini ya idam-idamkan gitu ya. Banyak di luar sana orang bilang bahwa waduh ini Channing Tatum terlalu cabi sebagai Gambit, terlalu kayak bulking, terlalu besar gitu. Gambit di dalam komiknya tuh lebih ke kayak ganteng, ya layaknya cowok-cowok yang biasa aja gitu. Gantengnya, menawannya beda dengan versi Channing Tatum. Menurut gua kalau kalian udah tahu ceritanya seperti yang kita ceritakan tadi, jelas kalian nggak akan bisa bilang kayak gitu. Karena ini momen emosional banget. Seorang Channing Tatum, aktor yang bisa main di film-film keren, mau merelakan diri, merendahkan dirinya, pengen banget, ya Allah, katanya, pengen banget, pengen karakter ini, gitu. Mau kayak gitu, segitunya, saking dia cintanya dengan karakter Gambit. Kenapa Channing Tatum cinta dengan Gambit, selain memang karakter ini dari asal dirinya di New Ireland, salah satunya adalah di komik, Gambit ini adalah makhluk kayak mutant level Omega. Dia itu bahkan pernah menyelamatkan generasi mutant, bangsa mutant, kala itu ketika dia berhasil dibujuk oleh Mr. Sinister yang digadang-gadang akan memusnahkan kaum mutant. Akhirnya dengan kekuatan dari Gambit, dia melawan Mr. Sinister, berhasillah mencegah kepunahan dari mutant ini. Kemudian juga Gambit, dia ini adalah seorang anti-hero, dia ini mencuri, mungkin merampok, ataupun main judi, tapi hasilnya itu dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya dia menjadi karakter yang lebih realistis, lebih believable, dan juga relate dengan kehidupan sekarang. Kemudian juga dia tentunya adalah karakter yang kaya raya. Pernah kayak di cerita komik, ada cerita ketika Bullseye dari Daredevil itu sempat pengen memburu dirinya karena dia malas ngeladenin Bullseye ini. Dia buatlah cek $1 billion kasihnya ke Bullseye tersebut. Nah, kamu jangan ngejar-ngejar aku lagi, udah aku bayar itu ya. $1 billion itu kalau sekarang mungkin 16 triliun ya. Nah, itu gambaran seberapa kaya si karakter Gambit ini. Kemudian juga selain dia pakai kartu remi-remiannya itu, sebenarnya kekuatan dari Gambit banyak banget. Dari tongkatnya, yang juga ajaib gitu ya, dari jubahnya, dan juga kemudian dia tuh dari awal memang terlahir sebagai mutant, bukan yang mutant mungkin didapatkan ketika dewasa, itu bukan. Dia dari awal memang udah dicanangkan sebagai Omega level gitu. Tapi memang di film X-Men Origin Wolverine, jelas kekuatan Gambit masih disepelekan banget sama si Wolverine ya. Dia tetap berantem sama Wolverine, kalahnya gitu doang gitu. Sedangkan di dalam komik udah sering banget Wolverine kalah, udah 2 kalian lebih gitu. Pokoknya setiap pertarungan Wolverine ini kewalahan dengan Gambit. Nah, itu adalah salah satu karakter yang menarik dari Gambit gitu. Kalau mereka pengen bikin karakter Gambit ini, jelas cenderung Gambit ini bakal menjadi center dari main karakter juga di antara
fase dari Mutant Saga. Gambit adalah salah satu karakter yang bisa menyelamatkan para mutant. Tapi ya lagi-lagi, meskipun Mutant Saga segera dibikin setelah Multiverse Saga, apakah Channing Tatum masih kuat dan masih layak untuk memerankan Gambit? Itu menjadi pertanyaan. Nah, update yang terakhir adalah film Deadpool and Wolverine sekarang akhirnya masuk ke billion club, karena memang seminggu yang lalu mereka menginformasikan bahwa Deadpool and Wolverine sudah mendapatkan penghasilan total $1 billion atau sekitar 16 triliun rupiah. Akhirnya dia masuk ke BB Club gitu ya. Gua nggak tahu, kayaknya Spider-Man No Way Home ya masuk ke billion juga. Dan setelah itu nggak ada lagi project-project dari Marvel yang masuk billion-billionan, barulah Deadpool and Wolverine ini. Bener kan? Ujung-ujungnya dari segi bisnis ya Deadpool and Wolverine penyelamat MCU gitu ya. Dari segi cerita ya kita meskipun masih mau diskusi lagi, jujur di sini secara hype penonton tuh udah bener-bener hype lagi dengan Deadpool and Wolverine, dan juga hype lagi untuk nonton MCU. Bahkan di channel-channel kita berasa lah teman-teman pada ngumpul lagi. Deadpool and Wolverine ini setidaknya memercikan api yang besar lagi untuk masa depan dari MCU. Masukan gue untuk MCU ke depan ya jangan terlalu banyak mengeluarkan project-project receh. Kenapa project receh? Menurut gue kayak salah satunya kayak menservis aplikasi streaming Disney terlalu berlebihan kayak dulu gitu ya. Membuat layanan kejar tayang strippingan itu kayak sinetron mereka itu cukup dulu gitu. Ini pun legacy mereka tuh masih ada tuh Agatha All Along ya. Meskipun gue belum nonton, sebenarnya itu nggak terlalu perlu juga menurut gue gitu. Lanjutnya mungkin bisa lebih fokus yang lain, dan gue udah sempat lihat bocoran dari trailer Thunderbolt itu juga cukup menjanjikan. Termasuk juga dengan Captain America Brave New World juga membuat MC makin dewasa gitu. Secara keseluruhan itu saja pembahasan kita terkait dengan Gambit yang ada di MCU, dan juga pembahasan terkait dengan pendapatan dari Deadpool and Wolverine. Nah, kalau kalian punya teori menarik ataupun kalian punya pendapat yang berbeda dengan apa yang kita ucapkan, jangan segan-segan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Thank you teman-teman sudah menyaksikan update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan juga belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.